Oke, bab terakhir dari mata kuliah ini tentang holistik integratif. Kita mau lihat dulu latar belakang pengembangan anak usia dini atau PAUD ya, PAUD pendidikan anak usia dini ini yang holistik integratif di Indonesia. Jadi masing-masing dikelola oleh departemen atau kementerian atau lembaga, masyarakat dan dunia usaha misalnya melalui TK. Atau yang berbasis Islam ada RA. Raudatul Atfal, ada Bustanul Atfal, terus yang berbasis Kristen ada sekolah minggu, terus ada kelompok bermain atau playgroup, ada TPA atau daycare bahasa Inggrisnya, ada SPS, Satuan PAUD Sejenis, Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, dan lain sebagainya. Apa sih PAUD Holistik Integratif itu? Ini sempat rame ya, sempat tren sebelum Merdeka Belajar, kita ada pernah juga ini sempat digaungkan juga, PAUD Holistik Integratif. Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pengembangan anak usia dini dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis. Meliputi apa aja? Ada aspek pengembangan fisik, non-fisik, terus agar anak dapat tumbuh kembang sebagai anak yang sehat, kuat, cerdas, ceria, dan berbudi luhur. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara fisik, mental, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh pemulihan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, stimulasi mental, dan psikososial. Jadi memang nggak cuma satu aspek aja, misalkan kognitif aja enggak, tapi pertumbuhan dan perkembangan anaknya semua aspeknya distimulasi. Oke, kita lihat selanjutnya hal-hal yang mendasari perlunya PAUD holistik integratif. Di sini dikatakan itu salah satunya memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan menyeluruh. Yang tadi saya bilang nggak cuma satu aspek aja, nggak cuma kognitifnya aja, tapi memang kebutuhan anak itu secara utuh dan menyeluruh, terutama kebutuhan-kebutuhan esensial itu yang paling penting, yang urgent ya. Terus memenuhi pelayanan kepada anak yang sistematis dan terencana. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dengan berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya yang disebut ekologi tumbuh kembang anak usia dini. Ingat, nyambung kan? Saya bilang kenapa kita belajar perkembangan anak itu nyambung itu di sini. Ingat kemarin belajar Bronfenbrenner? Mata kuliah perkembangan, ingat nggak Bronfenbrenner yang ada lapisan-lapisan dari mikro, ada makro, meso, ekso, sampai yang terluar. Ya, nanti dilihat lagi ya. Itu juga nyambung nih. Itu karena perkembangan anak itu bisa masuk selama ada anak, di situ juga ada perkembangan kan, perkembangan anak. Jadi materi itu pasti kepake di mana-mana ya. Adanya masa emas golden period pada tumbuh kembang anak yaitu sejak janin sampai usia 5 atau 6 tahun. Dan ini juga tambahinnya bisa yang terbaru itu anak sampai 8 tahun atau lower primary, anak pendidikan dasar bawah, anak SD awal itu juga masih masuk dalam golden period. Manfaat dan pendekatan PAUD holistik integratif sudah teruji secara ilmiah. Apa aja manfaatnya? Secara sosial, perkembangan kemampuan berbahasa, intelijensia, kecerdasan, kepribadian, perilaku sosial, ketahanan mental dan psikososial, serta prestasi akademik. Hasil studi mengungkapkan bahwa investasi yang diberikan pada kelompok usia dini akan dipetik hasilnya pada tahap-tahap selanjutnya dari siklus hidupnya. Makanya kenapa penting banget pendidikan anak usia dini itu. Terus tadi manfaat secara sosial, sekarang secara ekonomi. Apa ya hubungannya ya? Kok holistik integratif ada hubungan sama ekonomi? Kita lihat. Menghasilkan economic return yang lebih dan menurunkan social cost di masa yang akan datang. Ibaratnya, kalau anak sehat dari kecil, sudah stimulasinya tepat, anaknya sehat, itu tuh memang habis-habisan di awal. Makanya kalau di luar negeri atau sekolah-sekolah yang itu kan mahal banget PAUD-nya. Bahkan lebih mahal tuh PAUD. Anak teman saya, Jakarta, di internasional gitu, PAUD itu aja udah puluhan juta.
Bahkan ada yang sampai ratusan juta uang pangkalnya. Maksudnya masuknya. Oke. Jadi habis-habisan orang yang paham itu kenapa dia pilih PAUD yang pasti nggak asal-asalan. Kenapa? Kecuali yang memang yang kemarin homeschoolingnya, orang tuanya yang memang mendidik langsung, yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran memang untuk menstimulasi anak. Kenapa sih PAUD itu habis-habisan? Maksudnya ketika anak usia dini, karena lebih baik membentuk anak sejak dini daripada memperbaiki. Karena kalau udah dari kecilnya salah, misalnya nggak distimulasi, atau nggak dikenalin tentang disiplin, nggak dikenalin tentang tata krama dan sebagainya, dimanjain terus misalkan dari kecil. Akhirnya apa? Udah gede dia harus ke psikolog karena berkasus. Keluarin biaya kan? Atau yang makannya nggak benar, pas udah gedenya sakit-sakitan malah mengeluarkan biaya kan di masa depannya. Jadi memang atau yang nggak stimulasi dengan baik, maka otaknya tidak berkembang sempurna. Makanya nanti mau nggak mau dia harus konsultasi, ternyata harus ada terapi dan sebagainya, itu biayanya nggak murah. Jadi memang PAUD ini investasi yang besar. Terus meningkatkan efisiensi investasi pada sektor lain, misalnya dengan melakukan intervensi program gizi, kesehatan, dan pendidikan sejak dini, maka akan menurunkan biaya yang diakibatkan, seperti tadi saya kasih contoh nih, ini biaya yang diakibatkan masa-masa kesehatan dan problem sosial di masa depan. Mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat termasuk mengatasi kesenjangan antar gender, memutus siklus kemiskinan antar generasi. Kebayang dong, kan otak anak ini berkembangnya 80% tuh ketika usia dini atau golden age. Jadi nggak bisa dianggap remeh PAUD itu. Dan kalian adalah calon-calon guru PAUD yang memegang peranan penting banget. Jadi jangan salah, guru PAUD itu adalah guru yang paling esensial dan krusial. Karena fondasi awal kehidupan anak itu ya di guru PAUD yang pegang. Kalau guru PAUD-nya asal-asalan atau jahat gitu misalkan, udah nanti aja gimana guru SD-nya. Nanti ke SD dan ke seterusnya itu nanti anaknya nggak punya fondasi yang kuat, susah. Susah gurunya, susah anaknya. Misalkan dari kecil anak udah nggak suka belajar, karena mungkin belajarnya dipaksa atau masih kecil belum siap nulis, harus dipaksa tulis dan sebagainya. Akhirnya nanti udah gedenya mau mogok sekolah. Akhirnya jadi anak yang putus sekolah. Itu apakah berbahaya? Nggak ada, kecuali dia memang tetap homeschooling, tetap kalau memang nggak sama sekali belajar, mau jadi apa gitu. Oke, selesai materi kita. Jadi intinya holistik integratif itu cuma poin-poin penting ya, poin-poinnya aja. Intinya gini, holistik integratif itu, PAUD holistik integratif itu nggak satu aspek aja. Dari perkembangan, semua aspek perkembangannya distimulasi, dan integratif itu nggak cuma melibatkan satu pihak, misalkan ada TKX. Nggak cuma TKX saja, tapi TKX ini bekerja sama dengan puskesmas atau posyandu untuk kesehatan. Jadi ada pengecekan kesehatan rutin, dokter gigi juga misalnya. Terus dia juga berkolaborasi dengan misalnya dinas pendidikan untuk dipantau terus, misalkan, atau dinas tadi dinas kesehatan, dinas pendidikan, itu juga berkolaborasi misalkan yang sekolah yang berbasis Islam dengan masjid setempat misalkan, atau yang Kristen dengan gereja setempat atau dengan tokoh agama, atau juga nanti jadi dengan keamanan. Jadi anak itu nggak sekolah atau TK atau PAUD itu nggak cuma diam di satu maksudnya cuma satu aja yang distimulasi, misalkan calistung aja, terus cuma TK itu aja, tidak berhubungan dengan yang lain, nggak gitu. Kalau holistik integratif, dia utuh, anak perkembangannya utuh, holistik utuh, dan integratif itu mengintegrasikan atau bersinergi dengan berbagai pihak atau elemen masyarakat demi pertumbuhan perkembangan anak usia dini.
Dan tadi sudah ada manfaatnya secara sosial maupun secara ekonomi. Nanti silakan dilihat lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Silakan nanti kalian cari lagi, belajar sendiri juga. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, selamat pagi.